Siapa mereka? Contoh aja ini, contoh, jangan marah, contoh. Kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Akhirnya tilang. Ini kalau di sidang 250.000. Tidak ada uangku, Pak. Sudah, berapa uangmu di situ? 50.000. Ya sudah, 50.000. Tidak ada pun bensin, Pak. Sini 40.000. Sini 10, ambil kau 10.000. Sudahlah itu. Dia pergi makan soto Betawi. Pas sudah makan soto Betawi, keluar dari warung, tabrak, mati. Matinya bisa dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Auzubillah min zalik. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia orang bagus. Itu polisi film India. Ya, saya bilang sama jamaah saya, hei ibu-ibu, jangan kau musuhi polisi. Kau kira hidupmu enak kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah, habis semua harta kita yang puluhan tahun dikumpul. Kita tahu pelakunya, kita identifikasi pelakunya, datang ke polisi, tolong Pak polisi, cari pelakunya, kejar dia, selamatkan hartaku, ini ciri-ciri orangnya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Musuh itu polisi. Saya mau pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin, sudah hatam, tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu-ibu, halo ibu, waktu ibu terima undangan untuk datang pengajian pagi ini, setan kepanasan, setan menggoda, jangan kau datang, lebih baik kau tidur, jangan datang, jangan datang. Itu godaan setan. Alhamdulillah ibu bisa mengalahkan setan di rumah sehingga bisa datang di tempat ini. Apakah bapak-bapak polisi setelah duduk di masjid setan putus asa? Digodanya lagi kita. Nggak usah kau dengar ceramah, nggak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu setan itu HP bos, setan. Mengalihkan perhatian. Orang ceramahnya. Siaran langsung juga, baru 3 penontonnya, pret. Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Sudah dikasih tahu HP itu setan, masih dipegang HP-nya, bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Woi bu, simpan dulu HP. Woi, ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau kau? Bos, dengar dulu. Kenapa saya larang siaran langsung ketika saya ceramah? Dengar dulu penjelasan saya, serius. Saya tidak mau kalau saya lagi ceramah ada siaran langsung. Ya, saya ini dokter di bidang komunikasi, spesialisasi komunikasi massa. Saya belajar soal media pak, dan saya sekolah sampai ke luar negeri soal media massa. Saya pelajari itu, dokter saya di bidang itu. Setelah saya pelajari, netizen kita di Indonesia, masyarakat dunia maya namanya, itu ada orang cari uang dengan membuli public figure. Ulama tentunya. Kenapa? Ulama banyak followernya. Saya penonton saya 83 juta.
Maka kalau dia datang serang saya, maka penonton saya 83 juta itu lari matanya ke channelnya dia dapat duit. Maka dia cari duit dengan cara membuli public figure. Contoh guru kita Abdul Somad. Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau sebenarnya menjelaskan haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur, haram. Tapi dipotong, akhirnya marah tukang catur. Saya juga ditanya, Dasat Latif, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri dan Raja. Ya haram lah. Nah, tolong simpan dulu HP-nya ya. Bisa? Bu ibu, nggak usah selfie, nanti selfie. Saya layani ibu sampai pagi selfie. Ini kan jamaah fans saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Orang sudah lagi ceramah, selesai ceramah keringatan, capek, dia kejar kita. Ustaz, selfie Ustaz. Saya layani karena kalau tidak dia catat di medsosnya, sombong. Selfie lah dia. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulang lagi Ustaz. Dalam hatiku, biar kulang 10 kali, nah mukamu yang kabur. Simpan dia bu, boleh bu? Simpan HP Pak, boleh? Boleh simpan HP-nya? Siap? Oke, kalau mau dengar ceramah saya, nonton saja nanti di YouTube saya. Ini ada nanti di YouTube, gambarnya lebih bagus, ya, suaranya lebih jernih. Kunjungi, jangan lupa like and share. Kita dengerin bapak-bapak, ayo bos. Selawat, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Sholatul yang di atas ala tohara sholatullah ala yasin. Ini baru suara brimob. Kalau di kesatuan lain sholatullah brimob bos, kencang. Kenapa? Kering. Saya ceramah ini gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Hah? Oke, gaspol memang. Satu, dengar. Satu, Nabi itu bos belum lahir sudah yatim. 6 bulan dalam perut ibunya sudah wafat bapak beliau. Lahir baru 4 hari lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun. Usia 4 tahun baru dibawa ke ibunya Siti Aminah. 6 tahun beliau pergi ziarah kubur. Waktu itu belum Madinah namanya, tapi namanya Yastrib. Pergi pulang dari Madinah, di desa Afwa meninggal ibunya. 6 tahun bos. Ada di sini polisi 6 tahun yatim piatu? Coba angkat tangan. 6 tahun yatim piatu. Ada? Tidak ada. Usia 6 tahun meninggal bapak, ibu diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal lagi kakeknya, diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut 9 tahun mengembala pak. 9 tahun tidak main handphone. Coba 12 tahun perang, bukan perang agama tapi perang antar suku. 16 tahun dagang, bukan dagang dari Kelapa II ke Citos, Tanah Abang, bukan. Kenapa? Dari Mekah ke Syria, bukan naik pesawat, naik onta, padang pasir. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau punya masalah dalam hidupnya. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian anggota Brimob. Nih muka-muka penuh masalah semua ini. Apa masalahmu bos?
cicilan. Mana ada tidak ada cicilannya di BRI sini? Coba, tuh tidak ada orang tidak ada masalah, semua penuh masalah. Yang sederhana aja deh, sederhana saja saya kasih contoh. Waktu kalian mau SMA, tamat SMA, apa masalahmu? Mau jadi polisi, terima di SPN, sekolah polisi yang tamatan SMA. Sudah itu selesai masalah? Tidak. Masalah baru apa? Penempatan. Mau dapat yang basah, hati-hati bos, di tempat basah kok gampang tenggelam. Sudah dapat tempat basah, mau lagi naik pangkat, sekolah lagi, perlu lagi biaya. Sudah sekolah selesai masalahmu? Tidak, penempatan lagi. Sudah penempatan, mau naik lagi pangkat, pangkat tak naik sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Selesai bintang 3, tidak, terancam pensiun. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustadz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustadz? Wow, masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustadz? Ditipu. Kenapa bisa ditipu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Kijang? Boleh. Jelaskan saya ke situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam, sudah itu naik perahu, speedboat, berapa jam? 2 jam paling lama Ustadz. Oke, jalan. Sudah tiba naik speedboat, bukan, ternyata katinting. Saya bilang, bos, bukan speedboat ini, katinting ini. Yang minum, toko. Ya kan, kalau speedboat siung. Dalam hati ditipu lagi saya ini, kurang ngajar ini. Sudah 3 jam belum sampai-sampai, 4 jam belum sampai-sampai. Saya bilang, Haji, Bapak bilang cuma 2 jam, ini sudah mau 4 jam kita belum sampai. Dia bilang, mohon maaf Ustadz, sebenarnya ini 9 jam Ustadz. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustadz tidak mau terima cara saya. Itu Pak, tidak ada orang tidak ada masalah, apalagi kalian Barimo. Ini bahasa Bugis. Dia bilang teman saya, Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu ke yang G? Oh, itu orang Bugis pinggiran. Kalau kami ini Bugis modern. Bos, adik-adik polisi, ini yang brimob. Mana ada tidak ada masalah? Sepertinya dari semua pekerjaan, polisi lah yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Masalahnya orang kita urus Pak. Dia yang baku tikam, kita yang repot. Periksa. Ayo, sudah sesuai pasal, datang lagi pimpinan. Atur sedikit itu. Masalah Pak. Mana ada tidak ada masalah?